Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Zakaria dari kelas IPSA angkatan 19 dengan nomor induk mahasiswa 19130039. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Talcott Pearson and Robert Merton. Sepanjang karirnya, Talcott Pearson ini adalah seorang kontributor produktif untuk literatur sosiologis. Kepentingannya berkisar jauh dan luas. Dalam kerangka umum teori gen masyarakat, beliau berurusan dengan subsistem, peran, urutan normatif, dan interpretasi situasi oleh aktor-aktor sosial. Pada saat-saat yang berbeda, beliau menjelajahi masalah sosiologi medis, perkembangan sosial kepribadian, ekstremisme politik, universitas, dan kekeluargaan. Karya-karyanya seperti struktur aksi sosial, sistem sosial, menuju teori umum aksi, struktur sosial dan kepribadian, dan sistem modern societies, serta societies. Secara keseluruhan, Pearson mengembangkan sistem teoritis berpusat konseptual pada keseimbangan, universalisme, evolusi, dan identifikasi sebuah properti yang umum untuk semua masyarakat. Dalam teorinya, evolusi sosial sejajar evolusi biologis. Dengan masyarakat modern membuktikan lebih besar kapasitas adaptif umum dari yang sebelumnya. Dengan demikian, masyarakat tidak kurang suatu sistem daripada rekan-rekan biologis dan alami. Untuk Pearson, sistem sosial telah pindah historis terhadap adaptasi yang lebih besar. Penyesuaian yang menjaga keterlibatan sistematik, diferensiasi atau spesialisasi lembaga sosial dan pembagian kerja, upgrade atau kebebasan yang lebih besar dari keinginan, inklusi atau keragaman normatif, dan nilai generalisasi yang mencerminkan kebutuhan sistem yang semakin kompleks. Yang pertama dari karyanya Pearson, yakni strukturasi sosial. Nah, strukturasi sosial ini, Pearson menganjurkan menggunakan realisme analitis untuk membangun teori sosiologi. Nah, teori sosiologi harus menggunakan sejumlah konsep penting yang memadai genggaman aspek dunia luar. Konsep-konsep ini tidak sesuai dengan fenomena konkret, tetapi unsur-unsur di dalamnya yang analitis dapat dipisahkan dari unsur-unsur lain. Dengan demikian, pertama, teori harus melibatkan pengembangan konsep-konsep yang abstrak dan realitas empiris dalam semua keragaman dan kebingungan unsur analitis umumnya. Dengan cara ini, konsep akan mengisolasi fenomena dari embeddedness mereka dalam hubungan yang kompleks yang merupakan realitas sosial. Fitur unik ini dari realisme analitis Pearson adalah desakan tentang bagaimana konsep-konsep abstrak yang akan digunakan dalam analisis sosiologis. Dengan demikian, seperti Weber, Pearson percaya bahwa teori harusnya menyerupai klasifikasi rumit dan kategorisasi gejala sosial yang mencerminkan fitur yang signifikan dalam organisasi ini. Strategi ini terbukti di karya besar pertama Pearson, di mana dia mengembangkan teori voluntaristik tindakan. Pearson percaya bahwa teori voluntaristik tindakan mewakili sintesis asumsi dan konsep utilitarianisme, positivisme, dan idealisme. Dalam meninjau pemikiran ekonom klasik, Pearson mencatat eksersivisme, utilitarianisme mereka. Aktor dan atomistik diatur dalam pasar besar dan kompetitif rasional untuk memilih perilaku-perilaku yang memaksimalkan keuntungan mereka dalam transaksinya dengan orang lain. Nah, Pearson percaya formulasi seperti tatanan sosial disajikan dalam beberapa masalah penting. Apakah manusia itu selalu berperilaku rasional? Apakah mereka memang bebas dan tidak diatur? Dan bagaimana mungkin dalam rangka sistem yang tidak diatur dan kompetitif? Namun, Pearson melihat beberapa fitur sebagai sebuah pemikiran utilitarian, terutama perhatian dengan aktor seperti mencari tujuan dan penekanan pada pemikiran utilitarian, terutama perhatian dengan aktor seperti mencari tujuan dan penekanan pada kapasitas membuat pilihan-pilihan manusia yang berat garis alternatif tindakan. Dalam sikap kritis,
Dalam sikap kritis yang sama, Parson menolak formulasi ekstrim positif radikal yang cenderung untuk melihat dunia sosial dalam hal hubungan sebab akibat antara diamati fenomena fisik. Dengan demikian, ia merasa mengabaikan fungsioning simbolis yang kompleks dari pikiran manusia. Selanjutnya, Parson melihat penekanan pada hubungan sebab akibat yang dapat diamati karena terlalu mudah mendorong urutan reduksionisme tak terbatas. Kelompok dikurangi menjadi hubungan kasual anggota masing-masing. Individu yang direduksi menjadi hubungan sebab akibat dari proses fisiologis mereka ini adalah direduksi menjadi hubungan fisika kimia dan seterusnya sampai ke hubungan sebab akibat yang paling dasar di antara partikel materi fisik. Namun demikian, meskipun ekstern ini positif, semua radikal menarik perhatian pada parameter fisik kehidupan sosial dan dampak deterministik parameter ini pada banyak, tapi tentu saja tidak semua organisasi sosial. Akhirnya, dalam menilai idealisme, Parson melihat konsepsi ide untuk membatasi kedua proses individu dan sosial. Meskipun semua terlalu sering, ide-ide ini dipandang sebagai terpisah dari kehidupan sosial yang sedang berlangsung. Kedalaman dalam analisis Parson ini dari tradisi ini adalah mustahil untuk berkomunikasi. Lebih penting dari rincian analisisnya, kedalaman dalam analisis Parson ini dari tradisi ini adalah mustahil untuk berkomunikasi. Nah, lebih pentingnya dari analisisnya adalah tanam konsep yang dipilih dari masing-masing tradisi. Ini menjadi sebuah teori voluntaristik tindakan. Nah, pada titik awal ini, sesuai dengan strategi teori, Parson mulai membangun sebuah teori fungsional organisasi sosial. Dalam formulasi ini, dia dikonseptualisasikan dalam kesukarelaan sebagai subjektif proses pengambilan keputusan aktor individual. Namun, ia memandang keputusan seperti hasil parsial dari beberapa jenis kendala, baik normatif dan situasional. Oleh karena itu, tindakan voluntaristik melibatkan unsur-unsur dasar. Yang pertama itu pelaku. Pada saat ini dalam pemikiran Parson adalah orang-orang individu sebagai pelakunya. Dan yang kedua, aktor dipandang sebagai goal seeking. Dan yang ketiga, pelaku juga proses cara alternatif untuk mencapai tujuan. Yang keempat, pelaku dihadapkan dengan berbagai kondisi situasional seperti make up mereka sendiri, biologis dan keturunan serta berbagai kendala ekologi eksternal yang lain, sehingga ide-ide ini mempengaruhi dianggap sebagai tujuan dan apa artinya dipilih untuk mencapainya. Nah, yang keenam, aksi melibatkan aktor membuat keputusan subjektif tentang cara untuk mencapai tujuan yang semuanya dibatasi oleh gagasan dan kondisi situasional. Yang kedua, sistem sosial dan menuju teori umum aksi. Selama sekitar akhir tahun 1940-an dan awal 1950-an, Parson bekerja sangat keras dalam memproduksi beberapa pernyataan teoritis, terutama di tahun 1991 menerbitkan dua karya teoritis utama, Sistem Sosial dan Menuju Teori Umum Aksi. Karya terakhir yang ditulis bersama Edward Tolman, Edward Shears, dan beberapa orang lain adalah hasil dari apa yang disebut Carnegie Seminar yang telah terjadi pada periode September 1949 dan Januari 1950. Sistem sosial diwakili Parson sebagai upaya besar pertama untuk menyajikan garis dasar tentang teori umum masyarakat. Karena struktur aksi sosial dapat dianggap sebagai pekerjaan di mana ia membahas dasar prinsip metodologis dan metateoritis untuk teori semacam itu. Sistem yang paling dasar dan karenanya itu menampilkan ide interaksi situasi berdasarkan kebutuhan yang paling dasar, dan karenanya itu menampilkan ide interaksi situasi berdasarkan kebutuhan, disposisi dan difasilitasi melalui konsep-konsep dasar kognitif. Karena tempat di mana Parson memperkenalkannya dan terkenal sebagai variabel pola yang pada kenyataannya mewakili pilihan distribusikan sepanjang Gemeinschaft dibandingkan Gesellschaft sungguh. Namun pemikiran seperti di tahun-tahun itu ini dasarnya tetap selama awal 1950-an. Gagasan modal
agile berlangsung bertahap di pikiran person. Menurut person, ide kunci untuk skema agile dipicu selama bekerja person dengan Robert F. Bales pada studi proses motivasi dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, person sendiri melakukan ini menjadi pekerjaan utama. Ia menulis dengan muridnya yang bernama Niels Melzer yang diterbitkan pada tahun 1956 dengan judul Ekonomi dan Masyarakat, di mana model dasar pertama dari skema agile disajikan. Nah, skema agile organisme itu namanya. Yang kedua, struktur fungsional. Teori fungsionalisme struktural menekankan pada keteraturan order dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Dalam perspektif fungsional, suatu masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerjasama secara terorganisasi yang bekerja dalam satu cara yang agak teratur, terutama seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat tersebut. Nah, teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Dengan demikian, seperti halnya seperangkat peraturan dan nilai-nilai yang dianut sebagai masyarakat. Masyarakat sendiri dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan suatu kecenderungan ke arah keseimbangan, yaitu kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang. Nilai atau kejadian pada suatu waktu atau tempat dapat menjadi fungsional pada saat dan tempat yang berbeda. Bila suatu perubahan sosial tertentu mempromosikan suatu keseimbangan yang serasi, hal tersebut dianggap fungsional bila perubahan sosial tersebut mengganggu keseimbangan. Hal tersebut merupakan gangguan fungsional bila perubahan sosial tidak membawa pengaruh, maka hal tersebut tidak fungsional. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada gagasan mengenai fungsi berguna. Fungsi yang berguna agar kita terus mengamati apa yang disumbangkan oleh suatu bagian dari struktur terhadap sistem yang dianalisis, atau lebih tepatnya apa fungsi yang dijalankan dalam sistem itu. Masyarakat sendiri adalah organisme yang tidak berdiri sendiri, melainkan bergabung dengan kelompoknya dalam sistem pembagian tugas yang kenyataannya berkaitan dengan jenis-jenis norma atau peraturan sosial yang mengikat individu pada keadaan sosialnya. Merton menolak postulat fungsionalisme struktural yang masih mentah yang menyebarkan paham. Yang pertama, kesatuan masyarakat yang fungsional. Postulat ini berbanding bahwa semua keyakinan dan praktek kultural dan sosial sudah baku adalah fungsional untuk masyarakat sebagai satu kesatuan maupun untuk individu atau masyarakat. Pandangan ini secara tersirat menyatakan bahwa berbagai sistem sosial pasti menunjukkan integrasi tingkat tinggi. Kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama dalam satu tingkatan keselarasan atau konsistensi internal yang memadai. Yang kedua, fungsional universal. Postulat ini menyatakan bahwa seluruh bentuk kultur dan sosial serta struktur yang sudah baku mempunyai fungsi positif. Menurut Merton, postulat ini bertentangan dengan apa yang ditemukannya dengan kehidupan nyata. Yang jelas bahwa tak setiap struktur, adat, gagasan, kepercayaan dan sebagainya mempunyai fungsi yang positif untuk masyarakat sendiri. Karena bisa saja fungsi yang positif itu merugikan bagi masyarakat lainnya. Dan ketiga, indispensability. Nah, postulat ini menyatakan bahwa semua aspek masyarakat yang sudah baku tak hanya mempunyai fungsi yang positif, tetapi juga mencerminkan bagian-bagian yang sangat diperlukan untuk berfungsinya masyarakat sebagai satu kesatuan. Nah, postulat ini mengarahkan kepada pemikiran bahwa semua struktur dan fungsi secara fungsional adalah penting untuk masyarakat. Nah, menurut Robert Merton, tiga postulat itu bersandar pada pernyataan non-empiris berdasarkan sistem teoritis abstrak. Maka, Merton pun mengembangkan analisis fungsional sebagai pedoman untuk mengintegrasikan teori dan riset empiris. Analisis fungsional struktur memusatkan perhatian pada kelompok, organisasi, masyarakat, dan kultur.
Sasaran studi Merton antara lain adalah peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur, emosi yang terpola secara kultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, alat-alat pengendali sosial, dan sebagainya. Nah, teori fungsionalisme struktur yang dikemukakan oleh Robert Merton ternyata memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan pemikiran dahulunya, yaitu third person. Apabila third person dalam teorinya lebih menekankan pada orientasi subjektif individu dalam perilaku, maka Robert Merton menitikberatkan pada konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku. Merton menekankan tindakan-tindakan yang berulang kali atau yang baku berhubungan dengan bertahannya suatu sistem sosial, di mana tindakan itu berakar. Dalam hal ini, perhatian Merton lebih kepada apakah konsekuensi objektif tersebut memperbesar kemampuan sistem sosial untuk bertahan atau tidak. Nah, terlebih dari motif ini dan tujuan subjektif individu. Nah, fungsionalisme dan struktural berfokus pada fungsi-fungsi sosial daripada motif-motif individual. Fungsi-fungsi didefinisikan sebagai konsekuensi yang diamati yang dibuat untuk adaptasi atau penyesuaian suatu sistem tertentu. Nah, analisis Merton tentang hubungan antara kebudayaan, struktur, dan anomi budaya didefinisikan sebagai anggota masyarakat. Budaya didefinisikan sebagai serangkaian nilai normatif teratur yang mengendalikan perilaku yang sama untuk seluruh anggota masyarakat. Nah, struktur sosial didefinisikan sebagai serangkaian hubungan sosial teratur dan mempengaruhi anggota masyarakat atau kelompok tertentu yang dengan berbagai cara yang melibatkan anggota masyarakat di dalamnya. Anomi terjadi ketika terdapat keterputusan anggota, hubungan ketat antara norma-norma dan tujuan kultural dan terstruktur secara sosial dengan anggota kelompok untuk bertindak menuju norma dan tujuan tersebut. Nah, disfungsi untuk non-fungsi adalah ide yang diajukan Merton untuk mengoreksi penghilangan serius tersebut yang terjadi dalam fungsionalisme struktur awal. Disfungsi didefinisikan sebagai sebuah struktur atau lembaga-lembaga yang dapat berperan dalam memelihara bagian-bagian sistem sosial, tapi bisa juga menimbulkan konsekuensi negatif untuknya. Non-fungsi didefinisikan sebagai konsekuensi yang benar-benar tidak relevan dengan sistem yang dipertimbangkan pendekatan fungsional. Nah, pendekatan fungsional sendiri merupakan salah satu kemungkinan untuk mempelajari perilaku sosial. Pendekatan yang semula dogmatis dan eksklusif dilengkapi dengan berbagai kualifikasi sehingga agak berkurang kelakuan dan keketatannya. Ada dua jenis fungsi, yakni fungsi nyata dan fungsi tersembunyi. Fungsi disebut nyata apabila konsekuensi tersebut disengaja atau diketahui. Sedangkan untuk fungsi tertulis itu disebut fungsi tersembunyi apabila konsekuensi tersebut secara objektif ada tetapi belum diketahui, seperti itu. Nah, tindakan-tindakan yang punya konsekuensi yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Suatu pranata atau instansi tertentu dapat fungsional terhadap suatu unit sosial tertentu dan sebaliknya akan disfungsional terhadap unit sosial lain. Nah, pandangan ini dapat memasuki konsepnya, yaitu mengenai sifat dan fungsi. Nah, fungsi manifest dan fungsi latent. Kedua istilah ini memberikan tambahan penting bagi analisis fungsional. Nah, seperti itu. Sekian, apabila ada kurang jelas atau apapun itu, semoga bermanfaat dan barokah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.